teman-teman, sebelum kita pelajarin gimana sih cara ngedownload Saga, cara menggunakannya, dan juga fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Saga. Sebelumnya kita perlu ketahui nih teman-teman, Saga itu apa? Jadi, Saga itu merupakan singkatan dari System for Automated Geoscientific Analysis. Nah, Saga itu sendiri merupakan aplikasi open source yang digunakan dalam penerapan di bidang geosaintifik oleh para ilmuwan geo. Oke, tujuan dari Saga itu sendiri ialah menjadi platform yang mudah digunakan dan mudah dipelajari. Nah, software ini dikembangkan oleh API atau singkatan dari Application Programming Interface. Saga pertama kali digunakan oleh Graphical User Interface atau yang biasa disebut dengan GUI, dan desain sistemnya ini berorientasi pada objek. Nah, Saga ini teman-teman bisa dijalankan dengan baik itu pada Microsoft Windows maupun Linux. Setelah kita mengenal aplikasi Saga, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi ini. Pertama, teman-teman bisa mencari keyword Saga Software di searching toolbox dan akan muncul di bagian paling atas saga-get.sourceforge.io. Bisa langsung diklik di sini dan akan ditampilkan website resmi dari Saga itu sendiri. Kita bisa langsung mengklik di bagian downloads dan akan diarahkan ke bagian website yang ini. Nah, di sini ditampilkan berbagai versi dari Saga, namun untuk mendapatkan Saga versi terbaru, teman-teman bisa langsung mengklik di sini, lalu mendownload dan menginstalnya. Lalu setelah diinstal, Saga siap untuk digunakan. Setelah aplikasi Saga dibuka, teman-teman bisa memanggil data yang teman-teman inginkan di bagian sini dengan mendouble kliknya. Lalu akan muncul di bagian data. Lalu sekali lagi di double klik di sini dan akan muncul data yang teman-teman inginkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai layout dari aplikasi Saga. Nah, layout aplikasi Saga terdiri dari workspace atau manager window, kemudian ada work area atau window, kemudian ada object properties, kemudian ada message window, dan ada data source window. Yang pertama ialah workspace atau manager window. Nah, ini kursor saya menunjukkan bagian workspace atau manager window. Jadi, workspace atau manager window ini merupakan jendela di mana jendela ini menampilkan data yang telah Anda tampilkan. Kemudian ada work area atau map window. Nah, map window ini merupakan tempat di mana gambar peta dan segala sesuatu yang berhubungan dengan data. Kemudian ada object properties. Nah, ini merupakan object properties. Object properties merupakan jendela di mana jendela ini menampilkan dan mengizinkan Anda untuk mengubah informasi dari data yang Anda muat tadi sebelumnya. Kemudian ada message window. Nah, message window ini merupakan jendela yang menjadikan informasi tentang proses. Kemudian di sini yang terakhir ada data search window. Nah, data search window ini merupakan jendela yang menampilkan informasi sumber. Fitur kecil seperti ini. Nah, fitur-fitur ini sangat berguna untuk kalian menggunakan aplikasi Saga ini. Seperti ini, ada show manager window, ada show object properties window, ada info atau help. Nah, kemudian di sini juga ada fitur yang berfungsinya untuk memperbesar layar atau memperkecil layar. Nah, kemudian di sini juga ada pen seperti pen atau 3D atau show print layout. Nah, pokoknya fitur-fitur yang ada di sini itu sangat membantu kalian untuk menjalankan aplikasi Saga ini. Kemudian di sini ada tab data. Jadi tab data ini tab yang menampilkan data raster yang Anda muat tadi sebelumnya. Kemudian seluruh data raster ditampilkan sebagai grid layer dalam suatu sistem grid. Nah, ketika Anda ingin menyimpan file atau menyimpan file dari Saga ini, maka data tersebut berubah menjadi Saga grid. Kemudian ketika data vektor dibuka di Saga, maka akan terbentuk layer baru dengan data point, line atau polygon. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu fitur di Saga yang sangat penting, yaitu fitur modus atau tools. Nah, fitur modus atau tools di Saga ini digunakan untuk menganalisis data yang akan kita olah. Nah, modus atau tools ini dapat terlihat di bagian kiri atas. Coba langsung kita klik. Nah, dapat terlihat beberapa tools yang bisa kita analisis, seperti ini ya, climate, database, ada file, garden, grid, imagery, projection, shapes, simulation, spatial and geostatistic, scene, table, dan terrain analysis. Nah,
Dalam tools-tools ini terdapat beberapa pilihan yang bisa kita pilih tergantung bagaimana kita akan mengolah data tersebut. Nah, contoh datanya itu dapat dilihat di bagian kanan ini ya, di print window ini. Nah, misal kita klik salah satu datanya. Nah, kita bisa melihat datanya di sebelah kanan. Nah, setelah data dimunculkan, di dalam objek property akan terdapat beberapa informasi di dalam objek properties ini. Nah, di dalam objek properties ini terdapat fitur-fitur kecil seperti yang di bawah ini, yaitu setting. Nah, setting ini berfungsi untuk merubah atau mengedit data seperti bagaimana kita akan melihat data tersebut. Kemudian ada deskripsi, yaitu memberikan informasi pada data yang kita tampilkan. Kemudian history itu adalah menampilkan history atau penggunaan analisis data yang sudah kita olah. Kemudian ada legend. Nah, legend ini menampilkan legend atau warna yang ada pada data yang kita pilih. Kemudian yang terakhir itu ada atribut, yaitu menampilkan informasi atribut pada data yang kita pilih. Nah, mungkin itu yang bisa kami beritahukan tentang fitur-fitur yang ada di Saga. Untuk selanjutnya kami akan memperlihatkan hasil analisis data di Saga yang sudah kami olah. Baik, setelah tadi dijelaskan beberapa fitur yang ada di Saga dan juga toolsnya, sini kita akan selanjutnya menjelaskan terkait hasil itu dan bagaimana cara mengolah beberapa data di aplikasi Saga untuk mengenal Saga lebih lanjut. Yang pertama, yang paling dasar adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah data di Saga. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini di data source, pilih yang file system. Di sini kita bisa cari file yang kita ingin tampilkan. Sebagai contoh, di sini saya ingin tampilkan file CMR tinggi. Nah, ini kita bisa klik 2 kali. Lalu jika kita klik 2 kali, nantinya data tersebut akan berpindah ke manager di sini di bagian data. Nah, itu tidak akan langsung tampil karena kita harus melakukan ini dulu. Pada data kita klik kanan lalu add to map. Nah, nanti hasilnya adalah tampil seperti ini. Ini adalah satu contoh untuk menambahkan data. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah data ini kita buat untuk menjadi model elevation digital. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bisa klik bioprocessing, lalu pilih ke file, lalu pilih ke shapes, lalu import, lalu ke import point from shape file. Nah, nanti di sini bisa dipilih filenya. Nah, pilih yang CMR tinggi. Sudah klik OK. Nanti ini hasilnya cukup lama untuk prosesnya. Nanti kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah bentuk model elevation digital. Itu yang kita lakukan adalah untuk interpolasi. Untuk menghasilkan hasil seperti ini, kita bisa interpolasi model elevation digital tadi dengan salah satu teknik yang disebut dengan inverse digital weighted. Nah, ini caranya untuk menghasilkan model data seperti ini. Bisa klik bioprocessing, lalu langsung kepada grid, lalu ke gridding, ke interpolation, pilih inverse digital weighted. Nah, ini kita bisa atur seperti biasa, pilih yang CMR Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini juga prosesnya cukup lama, jadi kita harus bersabar untuk menghasilkan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah membuat penampang untuk menganalisis lebih jauh terkait model elevation digital ini yang sudah kita interpolasi. Nah, caranya adalah bisa klik processing, lalu pilih terrain analysis, pilih yang morphometry, maksud saya pilih yang profile, lalu pilih profile interaktif.
Nah, ini nanti bisa diatur ininya ya, seperti biasa, lalu klik OK. Jika sudah klik OK, nanti teman-teman bisa pilih yang metode panah ini untuk membuat garis seperti ini. Nah, garis ini akan menghasilkan sebuah data yang bisa ditampilkan dalam bentuk diagram. Cara menampilkannya yaitu pada data ini cari tadi data yang muncul seperti ini, lalu klik pilih atribut, lalu pilih diagram. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini salah satu bentuk grafik dalam bentuk diagram. Selanjutnya untuk menganalisis dan juga meningkatkan visualisasi, kita bisa membuat sebuah tampilan 3 dimensi dengan cara pilih dulu apa yang ingin kita buat tampilan 3 dimensi. Seperti contoh ini, kita klik dulu sampai ini, lalu klik logo di sini yang bawah ini, show 3D view. Ini kita klik yang 3 dimensi, lalu setting biasa. Dan untuk ini sebaiknya diubah menjadi 3. Lalu klik OK, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tampilan untuk 3 dimensi. Oke, selanjutnya adalah untuk analisis morfometri. Di Saga bisa ada 2, yaitu pemiringan lereng dan aspek. Nah, untuk menampilkan analisis morfometri tersebut, bisa klik to processing lagi, pilih yang parent analisis, pilih yang morfometri. Nah, ini bisa pilih yang slope aspect structure. Nah, ini bisa diatur untuk grid system dan elevation-nya. Lalu klik OK, nanti akan ada tampil di sini. Ini dia contoh datanya untuk slope dan juga aspek. Nah, untuk slope ini lebih pada menggambarkan terkait kemiringan lereng, sedangkan aspek ini menampilkan terkait posisi dari lereng tersebut terhadap arus angin. Jadi ini adalah data yang bisa kita hasilkan dari aplikasi Saga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pengenalan software Saga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.